pagi, salam sejahtera, salam pendidikan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini telah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Selaku Kepala Madrasah MTS Program Khusus Al-Ihsan Surakarta yang saya hormati, berkaitan dengan kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Madrasah tahun ajaran 2024-2025 bagi peserta didik baru yang akan dilaksanakan selama 3 hari mulai hari ini tanggal 15 Juli sampai dengan 17 Juli 2024. Maka dengan ini akan saya bacakan urutan susunan acara pembukaan Matsama ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh siswa kelas 9, pembacaan Matsama, pembukaan Matsama, sambutan dari Bapak Kepala Madrasah, sambutan dari Ketua OSIS, terakhir penutup membaca doa. Sebelum acara dimulai dan demi lancar kegiatan Matsama tahun ini, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya kakak kelas kalian yang bernama Ahmad Yasin Ali Kadafi. Panggil saja Mas Ali ya. Di pagi hari ini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 60 sampai 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua OSIS MTS PK Al-Ihsan Surakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hari ini acara Matsama MTS PK Al-Ihsan tahun ajaran 2024 sampai 2025 kami buka dengan bacaan Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. MTS PK Al-Ihsan Surakarta, jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahu nggak? Belum tahu ya? Waktu itu di zaman itu seorang mencari ilmu itu memerlukan waktu, gitu. Jadi mencari ilmu itu harus berjenjang, ya. Dari SD atau MI itu jenjangnya minimal 6 tahun, ya. Setelah itu naik tingkatan lagi dari madrasah atau SMP itu minim 3 tahun. Setelah itu SMA, setelah itu kuliah, ya. Ini kalau yang siswa baru, ya, yang kemarin itu jenjangnya masih madrasah ibtidaiyah, sekarang naik ke jenjang madrasah sanawiyah. Kalau yang kemarin itu masih kelas 1 naik ke jenjang kelas 2, kelas 2 naik ke jenjang kelas 3, yaitu memerlukan waktu. Itu adalah syarat mencari
ilmu ya. Oleh karena itulah di dalam kita mencari ilmu, yang pertama itu syarat, dan yang kedua itu harus dengan sungguh-sungguh, niat yang baik, niat yang mulia gitu. Karena mencari ilmu itu salah satu kewajiban. Hadis juga ya, mencari ilmu salah satu kewajiban bagi seorang muslim dan maka dengan sebaik-baiknya. Dan mencari ilmu itu juga termasuk salah satu jihad fisabilillah, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencari ilmu dan mencari keberkahan dalam kita mencari ilmu diniatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau niatnya dari rumah itu niatnya mencari ilmu, sebisa mungkin dia sampai rumah lagi gitu. Kalau dari rumah itu mencari ilmu, umpamanya di MTS ini, sebisa mungkin dia sampai di MTS. Setelah itu ke rumah lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu guru yang hadir pada pagi hari ini, ada yang saya banggakan juga siswa-siswi MTS Alexan PK Surakarta. Yang pertama-tama tidak lupa kita selalu senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa yaitu berkumpul, bertatap muka, dan kembali beraktivitas pada pagi tahun ajaran 2024-2025 oleh Bapak Parman, Sarjana Hukum Islam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS PK Alexan Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah datang di sini, yang saya hormati rekan-rekan OSIS saya dan teman-temanku yang saya banggakan, tidak lupa juga adik-adik peserta calon Matsama MTS PK Alexan Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Wisnu Rizky Maulana selaku Ketua OSIS. Saya di sini ingin menerangkan apa itu Matsama. Ada yang tahu nggak Matsama itu apa? Matsama atau masa siswa madrasah maaf. Masa ta'aruf siswa madrasah. Nah, itu nanti merupakan pengenalan tentang sekolah dan lingkungannya. Jadi, dalam kegiatan ini adik-adik akan diberikan pengenalan tentang lingkungan sekolah ini. Dalam kegiatan ini, adik-adik akan diberikan gambaran secara umum oleh kakak-kakak kelas, rekan-rekan OSIS saya. Nanti akan diberikan gambaran secara umum tentang lingkungan sekolah ini. Selain itu, kami juga akan mengenalkan berbagai ekstrakurikuler yang ada di MTS PK Alexan ini, yang salah satunya ada pencaksilat, pramuka, dan futsal. Saya selaku ketua panitia mewakili seluruh panitia mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan Matsama ini. Nanti jika adik-adik membutuhkan bantuan, silahkan hubungi kami atau Bapak Ibu guru yang ada.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari Ketua OSIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penutupan akan dibacakan oleh Bapak Parman, Sarjana Hukum Islam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bersama pada tahun ajaran ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik, dan selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liridolillah bisafati Rasulillah bibarakatin suratin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'matahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadil malaikatil muqarrabin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidil wa'dil adim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ij'alna min ahli al-ibadah waj'alna min ahli al-khair waj'alna min ahli al-ilmi waj'alna min ahli al-Qur'an waj'alna min ahli al-birri wal walidain waj'alna min ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pembukaan Laksana tahun ajaran 2024-2025 pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini selama 3 hari ke depannya berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kalau ke tangga, jangan jorok-jorokan. Nah itu ada Pak Fahmi. Pak Fahmi itu pengaku mata pembelajaran agama. Hati-hati dulu nih. Dua-dua, anda jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqq wal haqq al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fa ya khairu masulin wa ya khairu man atta wa ya khairu mahmulin ila ummati khalas. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Maman selaku Kepala Sekolah di MTS PK Lisan, juga Pak Aris selaku Waka Humas, dan Ibu Mita yang merangkap segalanya, juga tidak lupa jajaran guru yang berada di
MTS PK Lisan ini. Juga teman-temanku, teman-teman siswa terbiasa itu Bu, kalau di kampus kan teman-teman. Nah, siswa-siswi kelas 9, kelas 8 juga siswa-siswi baru, ya. Ini baru masuk toh, baru kenalan dulu kan. Selamat datang di MTS PK Lisan ini. Semoga nyaman, betah, dan sampai lulus. Sebelumnya katanya kan kalau tak kenal maka tak taruh, tapi kan bahasa Nah, biasanya kalau di MTS ini biasanya Pak Aris lebih menitik beratkan pada yang namanya akhlak. Siapa yang tahu akhlak? Artinya akhlak apa? Perilaku yang baik. Apa lagi? Perbuatan. Terus apa lagi? Hai yang baru-baru ini. Adab. Terus apa lagi? Sifat. Ya betul. Seperti yang disampaikan kakak tingkat ya, kakak kelas lah, kakak. Dan bahasanya di sini itu menitik beratkan pada akhlak. Karena apa? Kita tarik dulu lagi ke masa lalu. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa inna wal itu liutami makarimal akhlak. Jadi Nabi itu diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Dari sini paham bisa menerima atau bisa masuk kan? Nah, itu jadi Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Siwanya lagi, Nabi menyebarkan agama Islam. Yang dipentingkan itu apa? Nilai apa? Nilai akhlaknya. Karena apa? Pada zaman jahiliyah, pada zaman Arab, ya kan? Itu kenapa kok disebut zaman jahiliyah? Padahal orang-orang Arab itu pintar bersyair, pintar berdagang, pintar. Kalau dari segi ilmu, pintar. Cuma ada cumanya. Akhlaknya minus akhlak ya, minus akhlak. Makanya itu Nabi datang ke sana untuk menyempurnakan akhlak. Makanya bahasanya itu jahil. Jahil ini bukan bodoh dalam artian goblok secara ilmu sains, ilmu IPA, matematika, syair dan lain. Akan tetapi jahil ini fokusnya di akhlak adab. Contohnya, siapa yang tahu Umar bin Khattab? Tahu kan Umar bin Khattab? Itu saat punya anak perempuan, dia akan coba dikubur hidup-hidup. Ya, saking nggak punya akhlaknya. Karena apa? Karena pada zaman jahiliyah itu seseorang perempuan itu kelas 7 tiga alasan kenapa kok mengambil sekolah di sini. Tiga alasan bebas. Karena tombak itu, karena gurunya ngenengkan kayak Pak Aris dan muda-muda kayak Pak Fahmi. Pak Aris termasuk muda, 30. Pak Aris 25. Ya bener dong. Pak Aris dia kuliah. Kasih 3 alasan bebas. Tulisanmu kuwi iso abadi. Tulisanmu itu bisa abadi walaupun kalian sudah mati. Tuh. Terus tulisan ini kenapa kok
penting biasanya Ya mau ya. seseorang itu dilihat kalau pas zamannya Pak Fahmi SD SMP itu dilihat dari tulisannya ketika misalnya tulisannya api ya biasanya yo akhlaknya api biasanya. Terus kenapa kok tadi kok saya suruh menyebutkan 3 alasan untuk apa ngambil di sekolah ini karena kan setidaknya kita punya alasan yang kuat lah, kita punya alasan yang kuat bisa di sini terus biar nggak keluar. Jadi dengan alasan-alasan tersebut ya kan yang telah kalian tuliskan itu bisa menjadi motivasi bahwasanya kita harus tetap di sini karena alasanku seperti ini ya. Misalnya alasan karena kan di sini kan ada apa itu silat ya, silat PN. Nah mungkin itu bisa menjadi suatu alasan juga. Tahu ini juga loh, gitu. Ada. Kami juga dulu berbaik karena PN. Akhirnya malah lama-lama tarik ke sini. Pak kami ikut baliku PN itu pas kelas 2 kelas 3. Kelas itu terus ditarik itu. Kalau kami baliku itu lewat PN. Jadi alasan yang kuat Pak kami di sini karena salah satunya juga agar bisa. Padahal Pak Fahmi itu pas di MA itu atlet apa itu silat ikutnya apa SH terus sing abang itu tawa suci ya keatitan Pak Fahmi ikut itu tapi untuk keluargaan itu BMA. Pak Fahmi dulu pas MA pas SMP itu sering ikut lomba silat sambung usaha pantang menyerah bertawakal ya berarti ketok anak pondok banget tuh. Biasanya alasannya ketika usaha tidak imbangi dengan pasrah. Terus alasan masuk di sini ya dari rumah lalu kemauan sendiri bagus cita-cita jadi secara itu menghasilkan orang tua masyarakat ketika bisa bisa jadi ngasih masalah ini di surga nanti ini. Terus selanjutnya gimana cara untuk merealisasikan cita-cita tersebut? Sholat dan berdoa kepada Allah. Jadi terus bagaimana jika tidak itu tercapai? Terus terakhir bagaimana jika semuanya gagal? Jadi intinya yang disampaikan Mbak Almira bahwasanya ketika kita itu berusaha apapun, ketika kita ingin menjadi apapun, jangan lupa libatkan Allah. Dengan cara apa ya? Berdoa, dengan cara sholat. Nah itu berarti dan bagus dan benar. Maksudnya ketika kita melakukan sesuatu tanpa melibatkan Allah, kadang itu malah menjadikan kita sampai naik dewi. Ya terima kasih. Nama saya Ferry Setiawan dari SDA Islam Pakai Bibiru Surakarta. Alasan sekolah di sini apa? Dekat dari rumah, ada teman dari SD, tempatnya asri dan tenang. Yes.
Pecinta. Cita-citanya apa? Spill dong, cita-citanya. Tentara. Tentara ya. Itu siapa ya? Mental ya, mental fisik ya. Dan siap. Ya, tahap. Ya aku ikut silatnya kan juga bisa nanti. Kan di silatnya maksudnya juga fisik, menyiapkan. Apa caranya agar hal tersebut terrealisasi? Belajar dengan tekun dan berdoa kepada Allah. Oh, kayak Bang Merati. Lanjutnya, gimana jika itu Memenuhi dengan sungguh-sungguh dan bersabar. ya, sabar kayak di yang terakhir, bagaimana dia semuanya gagal? Tetap bekerja keras memenuhi kehidupan kalian. Yes, tetap bekerja keras dan jangan lupa makan. Ya, udah, terima kasih. Kenalkan, nama saya Iqbal Maulana dari SD Islam 4 Kadipiro Surakarta. Alasan? Teman banyak, Teman banyak, gurunya baik, gurunya baik kayak Pak Aris ya. lingkungannya bersih. Semuanya bersih, alhamdulillah. An-nadhafatu minal Naum. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi cita-citanya apa? Boleh disepil dong. Tentara. Tentara. Kayak sama lagi. Sama Ferry ya. Sama tuh. Sama, sama sekolahnya. Sama. Wah, yo kocok enak tuh. Jadi gimana cara merealisasikan? Belajar dan memahami agama dan surat. Belajar dan memahami agama dan surat. Dan surat-surat ya, tinggal tentara yang hafiz UAS. Terus lanjut deh, bagaimana jika option keduanya? Tidak putus asa dan mempelajari supaya bisa tercapai. Terus yang terakhir, jika semuanya gagal gimana? Tidak menyerah, belajar terus dan cita-cita tercapai. Berarti pokoknya belajar ya, belajar terus sampai tidak menyerah. Sudah, terima kasih. Selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari SD Muhammadiyah 5 Kadipiro Surakarta. Alasannya? Karena bagus di keagamaan, Ya. Terus? kemauan diri sendiri dan orang tua. Sekolahnya bagus. Amin. Yang kedua, tak sepil kemauan dari diri sendiri dan orang tua. Berarti ini ada suatu korelasi, suatu hubungan di sama Mbak Najwa. Najwa sekolah di sini juga untuk membanggakan orang tuanya, karena memang ada kemauan dari orang tua. Jadi Najwa ini merealisasikan sekolah di sini agar apa? Orang tuanya bangga. Cita-cita? Dokter. Amin. Terus bagaimana caranya agar bisa menjadi dokter? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Udah, itu aja. Udah. Terus yang kedua, ketika opsi yang kedua, cita-cita yang kedua. Enggak, itu langsung apa? Bagaimana jika semuanya gagal? Tetap bersabar. Tak bersabar. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Sip. Dah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Aziz dari MI Sudirman Ceplukan Karanganyar. Alasannya? Sekolahnya dekat. Dekat dari rumah tak? Berapa menit?
Terus yang kedua Disuruh ibu. disuruh ibu, berarti kayak siapa Najwa yang tadi, untuk membanggakan orang tua. Terus Sekolahnya nyaman. nyaman, alhamdulillah. Cita-citanya Astronot. astronot. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, bebas astronot. Terus untuk menggapai cita-cita tersebut Harus belajar. belajar dah ya. Terus ketika misalnya semuanya gagal gimana? Harus berusaha. Terus berusaha. Terus Maju dan lancar. ya, Maju dan lancar. maju dan lancar ya. Dah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bayu Pamungkas dari MI Sudirman Cemplukan, Karanganyar. Alasannya Alasannya disuruh ibu. suruh ibu. Terus Sekolahnya bagus. amin. Terus Sekolahnya menarik. sip. Cita-cita pemain sepak bola. Idolanya siapa iki? Idolanya siapa? Pemain luar sih. Penyanyi Messi. Semalam nonton ya? Semalam nonton nggak Argentina sama Kolombia? Nggak. Final Euro. Kalau Indonesia main, saya nggak tahu. Rawan apa? Level strike, stiker namanya. Ceritanya striker lagi. Semoga bisa lah. Apa caranya untuk mencapai cita tersebut? Berlatih sungguh-sungguh. Berlatih, jadi kudu berlatih ya. Cuma malas-malasan. Nah nih, terus terakhir, bagaimana ketika semua hal tidak tercapai, apa yang kamu lakukan? Mencari pekerjaan yang halal. Apa contohnya? Mencari yang halal ya. Gimana halal itu apa halal? Nggak judi ya, di pekerjaannya nggak judi ya. Terus apalagi yang kamu tahu? Nggak maling, ya benar, Hadis. Mantap. Dah. Kalian kok rek awal mesti ngomong terus kok ceramah ya, pengajian ya. Mungkin itu saja sekilas sepil-sepil tentang nanti ketika semisal bertemu bersama Pak Fadli di kelas ini, seperti itulah kurang lebihnya seperti itu. Ketika ada salah dari Pak Fadli dari segi perkataan atau apapun mohon dimaafkan. Wallahu yati bi batil wafirah li walana walakum fi darajatil akhirah. Allahumma fitila qawmit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
menguasai semua bahasa. Tapi kalau bahasa Inggris kalau bisa ya bagus ya. Tuh. Namanya tadi gurunya siapa? Bumi. Bumita. Terus tadi Pak Arzai ya. Mau nih setiap hari ketemu tapi nggak tahu namanya Ya ya. setiap hari ketemu kan, ayo. Terus yang belakang tuh namanya siapa? Tuh yang belakang tuh namanya siapa? Yang sama Mas Aten itu siapa namanya? Bu siapa tuh? Budida. Belakang sini Pak. Siapa namanya? Budi. Budida itu pendampingnya Mas Adnan. Jadi dia Mas Adnan dalam pembelajaran dan dalam kegiatan sehari-hari. Terus ada lagi, tadi kan Pak Parman ya. Kemarin siapa? Pak Fahmi. Nah, itu namanya siapa? Sing bahasa. Dia pelajaran dunia dan sebagainya. Dunia nanti kalian akan belajar sama Pak Fahmi ya nak. Kemarin sama siapa? Pak Fahmi ini Pak Fahmi. Terus aku bahasa Arab sama Bu Nisa. Siapa yang suka bahasa Arabnya dari apa? NINI ya? Pak Ri. Aku Raisa. Wisnu. Bahasa Arab itu di MTS itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Pendidikan kita apa? Dalam bidang apa? Keagamaan. Nanti belajar tuh ya sama Pak Fahmi, sama Pak Parman, sama Bu Isa dan sebagainya ya. Tuh, tapi kan di sini kan di MTS ini kan didik bukan cuma dalam mata pelajaran pengetahuan IPS, IPA dan sebagainya, tapi dalam bidang keagamaan itu lebih banyak. Utama Lebih banyak ke bidang keagamaan. pengenalan satu-satu ya, terus pengenalan guru ya. Nah sekarang pengenalan tentang wali kelas. Siapa wali kelas 7 yang tadi yang lewat tadi kamu siapa? Bumi. Bumita kan selain sebagai wali kelas 7 ya, juga sebagai guru apa tadi? Guru bahasa Inggris. Jadi kalian yang pinter belajar pasteng, belajar dan sebagainya, percakapan, belajar nanti pidato, apa bahasa Inggris, nanti bisa belajar sama siapa? Bumi. Jadi nanti di MTS Aliksa Surakarta itu selain belajar pengetahuan ya, selain IPA, IPS dan sebagainya, nanti kalian lebih ditekankan apa? Nanti keagamaan ya, akhlak dan sebagainya ya, belajar bahasa Arab dan nanti dikembangkan untuk mencari bibit sebagai kurikulum ya. Namanya siapa? Kurikulum kita namanya apa? Pak A. Yang juga itu namanya siapa? Pak Aris. Saya mencari bibit-bibit. Saya pinter bal-balan ya, itu baru. Saya pinter pidato, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang pinter matematika. Yang pinter itu apa yang belajar siapa? Soal siapa ini? Bumi. Tentang IPA ya, ada praktek ya nanti bisa ikut lomba juga ya, lomba apa? Sains ya. Olimpiade nanti. Belajar sama Omega, terus sama Kak Krik PS ya. Pencipta ini siapa namanya? Pak siapa? Sudarto. Besok kan kalian ada pelajaran apa? K5 ya. Nah, mesti di situ ada disebutkan apa? Lagu apa? Kebangsaan. Sesuai dengan materi P5 itu ya. Nanti anak-anak diajari sama itu ya, selain materi-materi tapi juga ada kok lagu Mbak Berjuang. Coba nyanyi lagu apa lagi? Apa? Satu Nusa Satu Bangsa apa? Indonesia Raya? Lagu Indonesia. Apa? Halo Bandung. Ayo halo Bandung lagi. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
Bisa dong guys, tepuk tangan dulu yuk. Nah, semuanya gak apa-apa dulu. Aku berdiri jadi pandu ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Halo Pandu, dukunglah periangan. Halo Bandung, kota kenang. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, kembali. Sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa awaliha wa ala afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaliha abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abiyatin abadani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha
Tenang ya. Kurangnya support dari keluarga. Kurang support. Oke, terus kemudian ada lagi ya? Nggak ada lagi? Mungkin ada faktor dari diri sendiri nggak yang mempengaruhi itu? Faktor dari diri sendiri, ya, kenakalan tersebut. Kira-kira di sini ada yang nakal nggak ya? Baik semua. Sini anaknya baik semua. Enggak sih anu ya, Baik, pinter-pinter nggak nakal. Mana coba di zaman orang tua. Lama-kelamaan akan terbiasa ya dengan perilaku seperti tadi. Sebenarnya simpel kok orang hidup itu ya, itu di situ aja. Mungkin diteruskan karena Pak sama tadi luar.
Pak Ari ya. Oh, anu. Beda S saja. Kalah S. Mungkin masih banyak lagi sih untuk kenakalan-kenakalan remaja yang mungkin sangat menyimpang. Yang pertama di sekolah, yang kedua di luar sekolah. Itu mungkin banyak. Ada yang tahu nggak contoh selain apa yang disebutkan Pak Pandu tadi? Nah itu juga bisa, tapi itu udah tidak menyimpang lagi, itu udah melanggar hukum untuk sekarang. Kayak ngeslot, terus narkoba, merokok, mabuk-mabukan, apa, nge-vape di bawah umur 21 tahun itu termasuk pelanggaran hukum. Main gak ingat waktu itu, itu juga. Sing apa ya? Intinya itu pokoknya senang lah, pokoknya senang ya. Itu pokok itu senang ya gitu. Nah, kemudian untuk kelas 8 ya itu sudah mulai bermain, terus apa ya, intinya itu dia harus dituntut dalam hal belajar, harus punya tanggung jawab, intinya dituntut dalam hal tanggung jawab. Kelas 8, kelas 9 itu pun sudah ibaratnya sama orang tua tidak boleh untuk bermain karena dia sudah harus mau ke kelas 1 SMA, jadi dia dituntut untuk lebih ke arah tanggung jawab lagi. Ya jadi di situ tadi. Jadi setiap tingkat itu mempunyai porsi yang berbeda-beda ya di situ tadi. Nah, kenakalannya, nah kita akan bahas kenakalannya ya. Biasanya kalau anak remaja apa ya, saya kurang paham ya, tetapi mungkin saya amati ya. Biasanya kalau dari apa ya, pembicaraan kadang sama orang tua ya kan gitu ya. Orang tua kadang orang sopan, maksudnya orang tuanya sendiri gitu loh. Jika disuruh tidak mau, biasanya itu ya kenakalannya ya. Terus apa lagi anak-anak kenakalannya? Lupa waktu ya enggak? Terus apa bermain game misalnya gitu ya gitu. Oke. Saya kira kenakalannya hanya itu saja deh. Kebanyakan ya. Terus kemudian banyak lagi ya, mungkin yang kenakalan yang di luar itu yang sifatnya apa ya? Menyimpang ya, menyimpang dari apa namanya itu aturan-aturan misalnya seperti di sekolah, seperti di rumah. Menyimpang itu seperti contoh misalnya, maaf ya ini mungkin merokok ya kan, dan lain sebagainya. Itu yang sifatnya menyimpang ya. Tapi kalau misalnya kita bermain game itu sifatnya juga hampir menyimpang ya. Sebenarnya nggak masalah, cuma yang intinya jangan lupa baik yang nakal dan terjadinya kenakalan remaja di setiap remaja-remaja di lingkungan kita. Yang pertama, yang pasti itu ada faktor internal. Faktor internal itu apa loh? Faktor internal itu faktor dari diri kita sendiri. Contohnya, kita tidak bisa mengontrol terkait kita dengan yang pertama dengan teman sebaya. Kita semuanya gini, kita bergaul, akan tetapi memang pun dari teman-teman kita itu orangnya nakal atau menyimpang dari hal-hal baik, itu sebenarnya bisa kita stop dari diri kita sendiri. Kita bisa memanage untuk diri kita bagaimana sih biar cara ngasarane, cara jawane aku ora melu-melu kanca-kancaku kuwi sing elek. Itu nanti bisa berupa kita sedikit menghindar atau kita tidak perlu mengikuti arus dari teman-teman kita yang memang dia itu dia itu buruk atau dia itu nakal. Permen ya. Ada nggak? Mau lihat sendiri itu dong. Ya, yang berlebihan. Tapi pokoknya nakal itu sesuatu hal yang merugikan diri sendiri sama orang lain.
ada nakal yang tidak merugikan, nggak ada. Jadi intinya sama juga dengan dosa. Nah, intinya ya, jadi intinya itu dosa itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya. Jadi nggak ada perbuatan dosa yang tidak merugikan, tidak ada. Pasti merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi, oke ya. Jadi intinya kalian untuk mengatasi kenakalan bagaimana Pak? Iya nggak? Gampang banget. Gitu. Jadi sesuatu hal itu nggak usah dibuat sulit, ya. Dibuat gampang. Gitu. Contoh kalau misalnya kalian main mobil mesin gitu ya, sing paling ya perlu coba yang paling api gitu ya. Langsung aja dibuat gitu. Jadi mbak rebutan, aku gini akhirnya jadi kalah. Jadi buat yang simpel-simpel aja, pelan tapi pasti. Jadi orang itu sebenarnya melakukan kebaikan itu tidak sulit sebenarnya. Itu yang mempersulit dirinya sendiri, ya kan itu. Contoh misalnya, kalau kalian di sini sekolah di sini nih, bagi saya juga nggak sulit, banyak temannya ya gitu. Kalau kalian ingin berbuat nakal, persulit diri kalian sendiri, pikiran kalian tadi. Oke, untuk menanggulangi ini satu ya, kalian itu punya orang tua, ya kan, punya sekolah, punya agama, terus punya apa lagi? Punya rumah, punya apa lagi? Punya baju ya. Jadi apa yang kalian punya itu kalian pelihara dengan baik sudah. Itu aja, simpel kan? Contoh misalnya kalian punya peci ini atau punya songkok ya, kalian pelihara, ya kan? Intinya kotor dicuci, ya kan? Ditaruh pada tempatnya. Ya wis semuanya kan baik-baik saja. Di sana di situ juga pada Tapi itu memang bagus perkembangan teknologi. Tapi adanya teknologi juga ada negatifnya, yaitu tadi kalian jadi mudah untuk mendapatkan informasinya itu tidak banyak ya tapi saya saja, tapi ya kalian bisa mengakses sekarang banyak banget anak-anak kecil yang masukan, ada yang pernah baca beritanya? Nah, ada kan mabuk-mabukan, merokok, iya kan. Terus apa pernikahan dini gitu. Pernikahan dini itu sebenarnya tidak bagus juga karena kan kalian belum siap lah ibaratnya. Kan kalian masih masa peralihan gitu. Jadinya kan belum stabil apa itu emosinya kan masih nangis tuh masih nangis kan masih nangis kalau dimarahin ibu bapak ada yang tersinggung nah ada yang masih tersinggung ada yang ngantuk ya enggak kalau nggak diizinin main ada yang marah itu nangis nah itu tadi mau nekat dia buka iya toh waduh nggak bagus dong kan itu tadi kita harus menghormati bapak ibu. Kenapa kan kita harus menghormati bapak ibu? Karena ada terus apa? Sopan santun terus biar apa? Kan kalian udah dilahirkan di dunia dan tentunya sampai dewasa ini kan berkat apa? Berkat dari orang tua terus dikasih makan nggak mungkin toh kalian Perkenalkan, nama saya Najwa Ayunda. Cengklik. Badminton. selama 3 hari mengikuti Mas Mama Senang dan seru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rasid Siddiq. Dari kelas di mana? Dari SD Al-Islam 3 Gebang Surakarta. Alamatnya di mana? Alamatnya Pesungan Gondang Rejo Karanganyar. Hobinya apa ini? Poli. Cita-citanya mau jadi apa? Bos muda. Mahal. 3 hari di sini gimana rasanya? Sebenarnya Gondang Rejo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Setiawan dari SD Islam Kata di alamat Kesan 3 hari di sini gimana rasanya? seru, enak. Ya. Manis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SD Aisyah 4 kedua Selamat Gunung Gede main bola Tentara. Kesan 3 hari di sini. Enak. Asik. Bersih. Jangan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek Kasidi Budi Arif dari MI Sudirman Cepukan. Hobi saya main bola. Cita-citanya astronot. Kesan selama 3 hari di sini? Nyaman dan bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andika Bayu Pamungkas dari MI Sudirman Cepukan. Alamat rumah Perumnas Wonorejo. Hobi main bola. Cita-cita pemain sepak bola. Kesan selama 3 hari sekolah di sini apa yang dirasakan? Seru, nyaman, bersih. Dan Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almi Aris Setiawan, alamat rumah saya Sukoharjo. Hobinya apa? Cita-citanya dokter. Kalau kesannya apa di selama 3 hari di sini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah diteliti bahwa mampu mencerdaskan otak. Mencerdaskan otaknya itu bagaimana? Gini anak-anak. Jadi otak itu seperti kayak komputer anak. Jadi ada misalnya ada RAM, ya kan, ada apa ya, VGA, terus kemudian ada memori. Jadi di situ nanti memori itu ingatan, ya. Jadi seperti tadi contohnya. Jadi musik tadi itu mampu memberikan kecerdasan pada otak. Jadi kerjanya seperti ini. Ketika kita itu lelah dalam berpikir, ya, otak kita itu sebenarnya menjadi cerdas. Misalnya kalian belajar matematika atau apapun, ketika pernah nggak pernah belajar terus kita sampai lelah terus capek belajar gitu, pernah nggak? Pernah ya. Nah itu yang bagus. Jadi kalau kita belajar sampai otak kita tuh lelah, berarti ilmu itu masuk atau otak kita tuh kapasitasnya bertambah. Jadi giganya bertambah ya. Jadi bukan otaknya yang membesar, tidak ya. Jadi giganya itu. Jadi kalau giganya semakin besar berarti otak kita semakin bagus untuk berpikir. Kemudian otak kiri dan otak kanan ya anak ya. Otak kiri, otak kanan itu mampu menyeimbangkan. Jadi semuanya itu mampu apa ya? Mendeteksi segala sesuatu yang kalian terima. Mendeteksi itu kalian mendengar, melihat, ya, berpikir itu mendeteksi. Itu menambah dua-duanya dan seimbang. Jadi ibaratnya gini, kalau kalian mengangkat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
sholat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang saya cintai, anak-anak yang saya banggakan, anak-anak yang saya kasihi, anak-anak yang saya sangat sayangkan. Ya, di hari terakhir MPLS ini atau Matsama yang kita sering disebut dengan Matsama ini, Bu Mita diberikan amanah untuk melakukan penutupan. Di sini saya mewakili staf guru dan Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir dikarenakan ada dinas di luar, ya, baru ada kepentingan di luar madrasah karena beliau ada rapat di luar. Jadi di sini saya diberikan amanah untuk menutup acara ini. Ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu untuk yang peserta didik baru, apakah ada keluh kesahnya di sini selama 3 hari ini? Tidak ada, ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Berarti semuanya happy, ya? Semuanya bahagia? Semua bahagia, semuanya happy, ya. Terus selamat, saya mengucapkan selamat kepada murid-murid baru atau peserta didik baru. Kalian sudah ditetapkan menjadi warga di MTS PK Al-Ihsan Mojosongo. Selamat, ya. Untuk berikutnya, berarti kedepannya kalian sudah membawa nama MTS Al-Ihsan Mojosongo di pundak kalian. Yang berarti kalian punya beban di situ. Bebannya apa? Menjaga apa saja yang dibilang sama Pak Aris, sama Bapak Ibu guru yang ada di sini, Pak Pandu, Bu Tata, Pak Ari, bahkan Pak Tri atau Bu Mega yang kemarin sudah ngisi di Matsama ini. Apa bebannya? Membawa nama baik MTS di luar. Dengan apa? Dengan menjaga apa? Enggak hanya yang peserta didik baru, yuk yang lainnya. Menjaga yang selalu kita gembar-gembarkan apa? Ada. Kemudian akhlak kita. Apalagi? Perilaku diri kita, ya. Jadi tolong, jika apabila kalian di luar seperti yang kemarin saya dengar, ya, Pak Aris Mas Hafiz di luar menundukkan kepala, kemudian mengucapkan salam, monggo Pak Matsama ini mari kita ucapkan Alhamdulillah. MTS PK Al-Ihsan Surakarta, jaya, jaya, jaya. MTS PK Al-Ihsan Surakarta, jaya, jaya, jaya.